ketika sebuah permata yang ditunggu-tunggu muncul dengan cahayanya yang mengkilau, menarik siapapun yang melihatnya. Imam besar umat Islam Indonesia, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, keluar dari pintu masuk Terminal 3. Para santri dengan haru mengiringi sang imam untuk ke masjid. Pasca zikir, santri melantunkan qasidah karangan Kiai Haji Asep Jailani dengan balutan nada yang digubah oleh putri beliau, Syarifah Humairah Shihab. Marhaban bil imam bil akbaril alamin. Ketika sang imam diborgol, maka sang imam mengangkat tangannya sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman. Takbir! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baiklah, telah sama kita dengarkan penyampaian ceramah yang dibawakan oleh perwakilan Saung Sayyidina Al-Baghir. Dan telah tiba waktunya akan sama kita saksikan penampilan drama yang akan dibawakan oleh teman-teman kita yang mulia. Atas kalian semua untuk sama menyaksikan dan sama menyimak dengan penuh perhatian. Dan kepada yang berkenan, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin al-ahibba wal-a'izza rahimakumullah. Izinkan kami untuk menampilkan sebuah drama tentang jalan juang imam besar umat Islam setelah kepulangannya dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Namun, sebelum drama dimulai, izinkan kami untuk menyebutkan nama-nama pemain dan perannya. Bagi yang disebutkan untuk maju dan berbaris ke depan. Musafah sebagai Abuya, Abizar sebagai Habib Muhammad Al-Attas, Umar Shahab sebagai Habib Hanif, Ahmad dan Aska sebagai anak kecil, Hussein Al-Kaf sebagai Habib Kamil, Haidar dan Fahru sebagai ulama, Aji dan kawan-kawan sebagai polisi, Adrian sebagai delegasi polisi, Haidar Umar sebagai munsyid, Abdullah Al-Attas sebagai utusan, Hamzah dan kawan-kawan sebagai santri, Arman dan kawan-kawan sebagai TNI, Fatir dan kawan-kawan sebagai laskar dan laksus, Hamid Segaf dan kawan-kawan sebagai umat kebek, Raihan J dan Izan D sebagai wartawan, Albi dan Albi sebagai Haji Aji, Rafa Zamzami Izan sebagai figuran, Gilang dan Adit sebagai panitia maulid, Resha Alif Reza S sebagai badan anti negara, sebagai badan intelijen negara, Sugraha dan Reza F sebagai pengacara, Atar Ridwan Fakih sebagai hakim, Yoga Reval dan kawan-kawan sebagai Rojali.
Inilah para panitia dan para pemain yang akan menjadi para peran di dalam drama ini. Terima kasih kepada antum semua dan diperbolehkan untuk masuk kembali. Dan untuk para penonton santri diharapkan untuk sedikit mundur. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Putihkan bandara. Kepulangan imam besar ke tanah air. Selasa, 10 November 2020. Langit Indonesia sedang kasmaran menyambut kedatangan sosok yang sangat dirindukan umat. Berita kepulangannya adalah hari raya bagi para pecinta dan kehadirannya adalah seteguk air kala kering mengarungi kerongkongan di tengah panasnya padang pasir. Hati para pecinta selalu mengetahui pada siapa ia harus memberikan cintanya. Karenanya cukuplah sebagai bukti cinta mereka agar mereka datang menyambut kedatangan sosok yang dicintainya. Beliau adalah Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, sang pejuang singa Allah, imam besar umat Islam di Indonesia. Berita kepulangannya, beliau membuat masyarakat sangat antusias untuk menyambut kedatangan beliau di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Umat Islam yang menyambut kedatangan beliau ke tanah air mencapai angka jutaan. Mereka umat Islam datang dari berbagai penjuru kota dan pulau, bagai air bah yang tumpah ke daratan. Dengan menggunakan pakaian putih, umat Islam mulai memadati bandara. Bahkan sebagian dari mereka sampai datang dari jauh hari demi bertemu dengan sang imam. Dini hari, umat penjemputan yang sudah tiba menggelar sholat tahajud dengan diikuti beberapa zikir yang dipimpin oleh para habaib dan ustadz hingga datangnya waktu subuh. Setelah sholat subuh, umat Islam yang didominasi berpakaian putih itu berjalan kaki menuju pintu masuk Bandara Soekarno-Hatta. Sambil melantunkan sholawat selama perjalanan, tidak hanya dengan menggunakan baju yang didominasi oleh warna putih, umat penjemputan ada pula yang membawa bendera dan mengibarkannya di tengah barisan. Sambil melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, umat Islam mulai berjalan memasuki gerbang bandara. Umat berjalan kaki menuju bandara karena seluruh akses jalan dipadati pecinta IBHRS. Bahkan akses tol pun ikut tidak bergerak.
Gema takbir berulang kali dilantunkan oleh gelombang umat Islam yang tak sanggup lagi membendung kesabaran atas penantian panjangnya kepada sosok imam yang akan mendarat pagi itu. Umat Islam terus berjalan masuk menuju Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya menuju Terminal 3. Namun di pertengahan jalan, blokade polisi menghadang umat yang akan menjemput kepulangan sang imam agar semakin mendekati lokasi mendaratnya IBHRS. Blokade polisi panjang membentuk barisan menggunakan tameng, mobil barakuda dan mobil water cannon beserta pasukan brimob yang berperalatan lengkap dengan motor-motor trail mereka seakan memberikan pesan untuk menakut-nakuti umat. Namun atas nama rindu umat Islam tak gentar sekalipun dan tak mundur walau selangkah. Ketegangan di antara dua belah pihak semakin terasa. Aroma keributan mulai tercium karena dua kelompok yang saling geram sampai saling bertemu dan berhadapan dua kelompok tersebut. Pimpinan penjemputan saat itu adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Menemui pimpinan pasukan dari aparat kepolisian, perdebatan pun tak bisa dihindarkan. Habib, dengan segala hormat saya meminta kepada Habib untuk mengarahkan jamaah agar tidak masuk ke area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sehingga umat cukup berdiri saja di sepanjang bibir jalan dikarenakan area bandara yang tidak memungkinkan. Pak, tidak mungkin membendung umat dan meminta umat hanya berdiri di bibir jalan saja dalam penyambutan IBHRS kali ini. Sebab kami sudah 3,5 tahun tidak bertemu beliau. Maka sebaiknya pihak aparat bekerja sama dengan kami dalam pengaturan jamaah tatkala masuk ke area bandara. Dialog terjadi cukup panjang antara aparat kepolisian dan Habib hingga pihak kepolisian terdesak untuk membuka jalur hingga umat dapat melanjutkan berjalan kaki masuk ke dalam menuju Terminal 3 dengan tertib. Namun ternyata pihak aparat pada saat itu mengarahkan umat menuju masjid yang berada di dalam bandara, padahal masjid tersebut jauh dari lokasi keluarnya IBHRS. Sambil menunggu informasi lebih lanjut, umat Islam yang dipimpin para habaib dan ulama itu berkumpul di dalam masjid sambil membaca lantunan qasidah burdah yang dikarang oleh Imam Busiri. Ya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lantunan pujian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus dilantunkan dengan syahdu hingga sampai salah satu utusan menyampaikan informasi bahwa lokasi masjid dan tempatnya keluarnya IBHRS jaraknya cukup jauh sehingga baiknya umat segera diarahkan menuju pintu keluarnya IBHRS karena pesawat sang imam diinformasikan segera mendarat. Akan tetapi pertolongan Allah Ta'ala begitu jelas dan nyata. Umat yang diduga oleh pihak aparat telah tertipu, justru ternyata itu merupakan cara untuk umat masuk dengan aman dan tenang. Karena tatkala umat mulai diarahkan ke titik di mana IBHRS mendarat, aparat yang menjaga saat itu terlihat tidak siap sehingga tidak dapat membendung gelombang umat yang merangsek ke pintu penantian keluarnya IBHRS. Sampai di depan pintu, santri Ponpes Markas Syariah langsung membuat brigade bersama dengan para laskar supaya umat tertib untuk mempermudah imam besar saat keluar. Namun sekuat-kuatnya orang menahan, apalah daya ratusan berbanding jutaan orang yang menerobos. Begitu sesak, sempit dan kuat dorongan dari umat yang ingin
bertemu dan bertatap wajah langsung dengan imam besar. Para tokoh jawara sekitar sampai aparatur negara sekalipun tak sanggup lagi untuk mengkondisikan karena jumlah umat yang sangat besar pada saat itu. Pada saat yang sangat mendesak, keadaan yang sangat antusias, keadaan yang ditunggu-tunggu, ketika sebuah permata yang ditunggu-tunggu muncul dengan cahayanya yang mengkilau, menarik siapapun yang melihatnya. Imam besar umat Islam Indonesia, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab keluar dari pintu masuk Terminal 3. Akhir rombongan imam besar dengan waktu yang sangat panjang karena kemacetan yang merupakan imbas dari penjemputan beliau, sehingga beliau tiba di Petamburan. Sesampainya di Petamburan, imam besar disambut selain oleh umat dan para ulama, juga disambut dengan hangat oleh keluarga. Pertemuan perdana santri kepada sang imam. Santri Ponpes Markas Syariah telah bersiap sejak beberapa pekan sebelum kepulangan IBHRS. Hingga tiba harinya di mana para santri telah menunggu sejak pagi untuk kedatangan guru mulia. Tatkala sang imam datang pasca menghadiri Maulid Akbar di kediaman guru beliau, almarhum al-maghfur lahu Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf di Tebet. Dalam perjalanan menuju ke Markas Syariah, penyambutan umat luar biasa tak terbendung bagaimana dari Simpang Gadok sampai terus ke pos pengamanan umat menyambut. Para santri telah menanti bersama iring-iringan pasukan kuda sehingga sang pelita datang sekitar pukul 11 sebelum sholat Jumat. Para santri dengan haru mengiringi sang imam untuk ke masjid. Pasca zikir santri melantunkan qasidah karangan Kiai Haji Asep Jailani dengan balutan nada yang digubah oleh putri beliau Syarifah Humaira Shihab. Marhaban bil imamil akbaril alamin fakhril habaib saf wil arbi wal ajami ban bil imamil akbaril alamin fakhril habaib saf. Pertemuan perdana santri dengan guru mulia tersebut tak terasa sendu dan haru hingga seluruh mata yang hadir tak terasa telah bercucuran air mata karena sebuah harapan dan panjang telah menjadi sebuah kenyataan buah dari doa. Masjid menjadi saksi bisu atas keheningan dan syahdu di Sayyidil Ayyam yang penuh keberkahan. Semoga air mata yang tumpah menjadi sebab kami para santri Ponpes Markas Syariah dimasukkan dalam naungan dan bendera guru kami tercinta Imam Besar Habib Rizik bin Hussein Shihab. fakhril habaib saf wil arbi wal ajami. Maulid Petamburan pada tanggal 14 November 2020 di malam hari yang penuh dengan gemerlap lampu bersamaan gemuruh suara jamaah yang berdatangan pada malam acara Maulid yang dihadiri IBHRS sekaligus pelaksanaan akad nikah putri beliau yang keempat.
Acara yang dilangsungkan ini juga tidak melupakan protokol kesehatan yang sedang diterapkan, mulai dari menjaga jarak hingga pembagian masker dan hand sanitizer yang dilakukan dari pihak Satpol PP maupun dari panitia penyelenggara acara. Jamaah yang datang pada malam itu sangatlah banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah. Mereka datang untuk memeriahkan acara maulid serta akad nikah yang dihadiri oleh sang imam, sekaligus mengobati rasa rindu mereka pada sang imam pada malam itu. Di malam itu sang imam mengisi acara tersebut dengan tausiahnya bertema revolusi akhlak. Berarti bicara suatu revolusi yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Beda perlakuan. Di sisi lain, di pernikahan Eta Gledek dengan Aurel Heransyah yang dihadiri petinggi negara dan menterinya yang menuai kontroversi khususnya di media sosial. Pengacara IBHRS pun ikut membandingkan pernikahan selebgram itu dengan pernikahan Putri Habib Rizik di Petamburan. Kedua pernikahan tersebut sama-sama diadakan pada masa pandemi COVID-19. Namun sayangnya pernikahan Eta Aurel tak dibenturkan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Terlebih lagi pernikahan pasangan artis itu dihadiri petinggi negara dan menterinya. Bertanya soal keadilan, mari kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Sentul dan KM 50. Senin 7 Desember 2020 di kediaman IBHRS yang diposisikan di Sentul City, awal mula keluarga dimata-matai dengan ban yang ingin menangkap IBHRS yang mengakibatkan 6 syuhada meninggal dunia dengan cara dibantai. Woi, bentar lagi udah mau jalan nih. Habib udah siap-siap. Ntar ada berapa mobil yang awal? Pakcik, nanti ada 4 mobil. Buat rombongan IB ada berapa mobil dia yang jalan? Kalau gak salah ada 4 ya. Yaudah, nanti penjagaan 2 depan, belakang depan Pakcik. Mana caranya? Woi, nanti kita pas di tol, kita jangan lewat jalur bawah, lewat. Siap Pakcik.
Komandan, mangsa masih berada di posisi. Mangsa masih belum bergerak. Terus pantau, jangan sampai kita kehilangan informasi. Siap Komandan, laksanakan. Korlap, videokan mangsa yang belum bergerak. Bro, gimana nih? Biar kita gak dicurigai sama lawan. Sambil nongkrong-nongkrong aja sih, ngopi-ngopi. Lu videoan dia diem-diem tuh. Bagus juga ide lo. Lu lawan, gini-gini gue bisa mikir. Iya dah ya. Komandan, tugas sudah dilaksanakan. Kerja bagus. Komandan, bangsa sudah berada di jalan. Lu kejar, tangkap, bantai. Siap Komandan, laksanakan. Tragedi KM 50. Di kediaman beliau yang tenang dan damai, tanpa merasakan kecurigaan bahwa beliau lagi dimata-matai oleh para ban, IBHRS sedang bersiap-siap untuk menuju Karawang, di mana pengajian keluarga akan diadakan, dan beliau mengkoordinasikan juga ke supirnya agar menginfokan kepada tim pengawal jalur mana yang akan dilewati. Ketika di perjalanan, woi. Pak Haji, kenapa? Bentar lagi udah mau jalan nih. Habib udah siap-siap. Ntar ada berapa mobil yang awal? Oh yaudah, nanti ada 4 mobil Haji yang awal. Kalau rombongan IB ada berapa mobil yang awal nanti? Kalau gak salah ada 4 deh. Yaudah, nanti pengawalan depan 2, belakang 2. Lu atur deh gimana caranya. Oh iya, nanti pas di tol kita jangan lewat jalur bawah, kita lewat jalur atas. Siap Pak Haji. ketika di perjalanan terjadi kejanggalan dalam menuju tujuan yang diinginkan IBHRS, dan para pengawal baru mulai berinteraksi sesama pengawal bahwa ada yang mengikuti mobil rombongan dari belakang. Bos, gimana ini?
Ada yang ngecohin? Udah pepet aja, jangan mikirin yang lain. Siap bos. Bos gimana nih? Kita terus dipepet. Udah tembak bannya, ntar gue nyamperin lu. Siap bos, lagi diusahain. Mikir. Ikat, kita bawa ke markas. Ikut. Setelah kejadian tersebut, para pengawal IBHRS pun hilang entah di mana keberadaannya. Rapat pengacara, keluarga, dan kesedihan santri. Setelah terjadi pembunuhan kepada 6 pengawal sang imam, di saat bersamaan pula imam besar mendapat serangan ultimatum berupa penjemputan paksa oleh Wereng Coklat di markas syariah. Maka dari itu sang imam mengadakan briefing bersama para pengacara, yang mana rapat tersebut menghasilkan sebuah keputusan bahwa menurut para pengacara beliau harus mendatangi Kapolda. Namun setelah beliau menyampaikan hasilnya dengan pihak keluarga menolak hasil tersebut dengan alasan bahwa masih banyak orang yang siap mengorbankan jiwanya sekalipun demi sang imam. Namun di saat itu jiwa kesatria sang imam keluar. Beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah hanya karena menurut beliau satu nyawa saja sangat berharga, apalagi jika harus menumpahkan banyak darah. Keesokan harinya, sang imam bersiap-siap untuk memenuhi panggilan Wereng Coklat. Di saat itu juga para santri baris di sepanjang bibir jalan melepas kepergian sang imam. Yang ada di pikiran para santri bahwa sang imam hanya memenuhi panggilan pemeriksaan dan akan kembali lagi ke markas syariah. Ente kenapa? Barusan tadi lihat di dapur, terus orang-orang dapur pada nangis. Pas saya tanya-tanya, ternyata Abuya ditahan. Serius ente? Beneran nggak bohong? Ente nggak bohong kan? Beneran nggak bohong. Astagfirullah. Ya udah, walaupun Abuya ditahan, bukan berarti ruh perjuangan Abuya hilang dari diri kita. Setelah kepergian sang imam, para santri baru mengetahui bahwa sang imam telah ditahan di kantor Kapolda. Sang imam resmi ditahan oleh Wereng Coklat, dan sebelum ditahan sang imam diperiksa selama 10 jam di kantor Kapolda tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk menahan sang imam selama 20 hari di kantor Kapolda. Mereka mencoba menghinakan sang imam dengan memakaikan borgol dan baju tahanan, akan tetapi hal tersebut dicegah oleh pengacara.
Dan ketika diborgol, tampak jelas kemuliaan sang imam. Ketika sang imam diborgol, maka sang imam mengangkat tangannya sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman. Vonis IBHRS dan demo di PN. Habib Rizik Syihab khawatir umat akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang vonis perkara dugaan penyebaran berita bohong di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Kedatangan masa itu disebut bisa terjadi karena jaksa penuntut umum JPU dituding telah menghina umat Islam. Kalimat yang dimaksud adalah ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Kalimat itu disampaikan jaksa saat membacakan pembukaan replik untuk meredakan kemarahan umat. Imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang luhur dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai. Karenanya hinaan jaksa penuntut umum terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan jaksa penuntut umum terhadap diri saya, sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi mendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Benar saja, pada hari Kamis 24 Juni 2021 umat dengan jumlah yang banyak berdatangan ke PN Jaktim untuk ikut serta dalam mengawal proses sidang sang imam dengan agenda penjatuhan vonis hukuman. Di akhir persidangan hakim memutuskan hasilnya bahwa IBHRS vonis 4 tahun penjara, yang mana dengan mendengar keputusan itu sang imam merasa keberatan, kemudian langsung mengajukan banding. Setelah persidangan tersebut ditutup oleh hakim, kemudian IBHRS menyalami para hakim
seraya berkata, Insya Allah kita akan bertemu di pengadilan akhirat. Bertemu di pengadilan akhirat. Insya Allah kita akan bertemu di pengadilan akhirat. Bersamaan dengan dijatuhkannya vonis terhadap IBHRS, di luar ruang persidangan terjadi kericuhan antara para umat pendukung IBHRS dengan para polisi yang menjaga di luar area gedung PN Jakarta Timur. Setelah meredanya kericuhan, ada perwakilan dari massa untuk melakukan konsolidasi dengan aparat agar aksi tersebut dapat berlanjut dengan aman, damai, dan tertib. Setelah terjalin konsolidasi antara massa dan aparat, aksi tersebut dapat berlanjut meski tujuan massa kala itu tidak terwujud, yakni mendekat ke gedung PN Jaktim. Penutupan. Pada akhirnya sang imam tetap dijebloskan ke dalam penjara oleh pihak-pihak yang membenci beliau selama kurang lebih 2 tahun setengah. Dengan dimasukkannya beliau ke penjara bukan berarti itu kehinaan bagi beliau, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi kemuliaan dari sosok pejuang pimpinan umat Islam Indonesia, yakni Dr. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Dan alhamdulillah pada saat yang berkah ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama beliau di tempat ini dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan bersama para guru-guru kita semua. Semoga hal tersebut dapat kita rasakan selama-lamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan, tolong kami meminta maaf dengan 1000 maafnya. Al-Fagir sebagai pembaca narasi, Ahmad Syarif Hasan Al-Gadri mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسنا قد شهدنا جميعا عرض المسرحية من أصحاب الأعزة ولا نطول الكلام. هيا بنا نباشر لا برنامج الآخر ألا وهي الموعظة الحسنة من الفضيلة الحبيب محمد بن حسين العطاس، ثم تلقين الذكر من فضيلة الحبيب كامل بن طاهر الحامد، وبعد ذلك نختتم بالدعاء من فضيلة الحبيب الحامد بن طاهر الحامد، فعليهم فليتفضل مشكورا. Baiklah, telah sama kita saksikan dan telah sama kita lihat penampilan drama yang telah dibawakan oleh teman-teman kita yang mulia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju kepada acara yang terakhir, yaitu pemberian mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Kemudian talqin zikir yang akan dipimpin oleh Al-Habib Kamil bin Tahir Al-Hamid. Setelah itu akan ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalam ungkapan singkat ini sebagai penutup dari acara Mahrajan Musabaqah Fanniyah li istiqbal Amil Hijril Jadid, yang pertama-tama kami Dewan Guru mewakili para asatidzah yang hadir maupun muassasah dari yayasan sekaligus Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syab serta keluarga mengapresiasi kepada para begitu juga para panitia, orsama, kemudian para peserta dari Mahrajan, baik dalam perlombaan zafin maupun muhadharah khusus, yaitu drama yang tadi ditutup dengan begitu apik. Jadi apresiasi tinggi kepada seluruh yang ikut terlibat, karena dalam Mahrajan tahun ini luar biasa terjadi perkembangan yang signifikan dari kepanitiaan maupun semua aspek yang ada, dan ini merupakan satu kebanggaan bagi kami para asatidzah, dan ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Insyaallah mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Namun di balik apresiasi tersebut ada beberapa catatan. Satu, ke depan panitia bagaimana membuat SOP, standar operasional prosedural di dalam tata cara perlombaan. Ada kesepakatan yang disepakati, misalkan lomba muhadharah bahwa yang disebut sebagai sambutan adalah yang menyebutkan muassis saja misalkan, agar seragam karena waktu yang diberikan juga terbatas sehingga dia tidak tumpang tindih. Nah, itu mungkin ke depan bisa menjadi catatan bagi panitia Mahrajan di tahun yang akan datang. Artinya sepakati dulu apa SOP-nya sehingga ada keseragaman dalam hal-hal kerangka daripada setiap muhadharah. Nah, kemudian catatan kepada para peserta, bedakan antara perlombaan dengan pengajian dengan latihan muhadharah. Beda keadaan, beda penyikapan. Kalau perlombaan, maka perlombaan bagaimana menyikapi daripada muhadharahnya itu perlu disesuaikan. Begitu juga sehingga nanti kalau bentuk perlombaan maka disesuaikan tadi soal waktu, kemudian bagaimana pemilihan daripada konsep muhadharah itu sendiri, sehingga nanti tidak rancu cara metode konteks konsep mengajar dengan konsep tamrinul khitabah. Walaupun dia ada kemiripan, tetapi dia ada karakter tersendiri yang harus menjadi catatan bagi para peserta. Itu yang pertama, catatan bagi para peserta, sehingga ke depan ketika peserta menjadi peserta di dalam pemilihan tema, sehingga temanya itu bisa terlihat. Nah, dengan mengetahui ini konsepnya ngajar atau tamrinul khitabah atau lomba, dalam pemilihan tema itu menjadi sesuai. Nah, karena temanya ini tahun baru Hijri, maka kesesuaian walaupun sejauh ini alhamdulillah masih secara garis besar ada, dia punya keterpautan, tetapi perlu harus lebih fokus karena ini sifatnya lomba. Maka untuk tidak melebar, maka mungkin panitia di yang akan datang
memberikan beberapa optional tema dengan beberapa pilihan yang nanti bisa menjadi tema besar yang bisa dikembangkan oleh peserta agar dia lebih fokus dan berkaitan tentang pahrojan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana di dalam tamrinul khitobah agar dalam perlombaan itu betul-betul terlihat, harus memiliki konsep di dalam ceramahnya. Jadi ada muqaddimah, itu menjadi satu keniscayaan. Kemudian bagaimana target apa yang ingin dicapai, itulah yang kemudian menjadi pengembangan ayat yang dipilih atau hadis yang dipilih atau makalah ulama yang diambil. Kemudian target, siapa targetnya? Kalau targetnya adalah santri, maka apa target problem yang ingin coba dibenahi? Maka kemudian dibangunlah lewat ayat atau hadis atau makalah ulama, dikembangkan untuk menuju kepada target, sehingga dia punya alur di dalam penyampaiannya. Karena itu sangat penting dalam guna, karena jangan memahami ceramah itu tontonan, tapi ceramah itu tuntunan. Kayak misalkan Al-Fakir perhatikan, baik dalam muhadharah maupun dalam zafin ada penggunaan kacamata. Anda tadi diskusi dengan para asatidah, apa kepentingan menggunakan kacamata hitam? Kalau kacamata hitam digunakan di siang hari untuk menghindarkan panas terik matahari, logis dan masuk di akal. Tapi kemudian berceramah dengan kacamata hitam, apa fungsinya? Kalau orientasi berceramah adalah tontonan, maka kacamata menjadi penting untuk dipakai, karena menganalogikan ceramah adalah tontonan. Misalkan dengan menggulung tangan. Kalau untuk menggunakan imamah niat sunnah, itu memang satu keniscayaan. Menggunakan gamis dengan niat sunnah itu menjadi bagian dari adab dan akhlak. Tapi menggunakan aksesoris yang tujuannya tidak berkaitan dengan sunnah, maka orientasi bagi si peserta adalah untuk menarik tontonan. Sedangkan tujuan dalam musabaqah itu diambil merujuk daripada ayat suci Al-Quran yang kita inginkan. Apa sih? Kenapa sih kemudian kita buat mahrojan, mengadakan lomba antar para tolabah? Tidak lain tidak bukan berdasarkan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, bagaimana munafasataku musadafatil haq, kita untuk memberikan yang terbaik tapi dalam tataran yang hak. Artinya bukan keluar dalam dairatil haq. Bagaimana kemudian imamah yang digunakan atau pakaian gamis yang dikenakan, dia berguna untuk menguatkan yang hak. Sedangkan hal-hal yang di luar tersebut, kalau kemudian mengaburkan yang tadinya tuntunan menjadi tontonan, justru dia bukan menguatkan yang hak, justru menjauhkan daripada yang hak. Sehingga kemudian dia akan berfokus kepada sekedar retorika, berfokus dengan bagaimana mencari tawa dari audiens, sehingga kemudian dia kabur dari apa esensi daripada dia berdakwah. Dan itu yang saat ini menjadi problem dakwah di tengah umat, sehingga dakwah tidak lagi mu'athirah, dia memberikan pengaruh, tapi justru hanya sekedar menjadi bumbu dalam sebuah acara. Dan itu jangan menjadi karakter para santri. Artinya musabaqah ini bagaimana untuk memicu para santri untuk berlomba-lomba menghadirkan tematik yang menarik, tema yang memiliki dasar hujah yang kuat, memiliki susunan kerangka berpikir yang runut dari kandungan, isi, adab, akhlak, sehingga kemudian menghasilkan sebuah racikan dakwah yang muqtadal hal, sesuai dengan kebutuhan, dan dia bisa mu'athir, dia bisa menjadi berpengaruh untuk mengubah
memberikan perbaikan di tengah-tengah umat. Artinya pahami bahwa musabaqah ini adalah dalam rangka untuk menarik, menstimulus para santri untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terkait dari orsa, para pembimbingnya, para pengawas, dan seluruh para santri dan peserta. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi dan bisa lebih sempurna lagi, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan mudah-mudahan di tahun baru Hijri 1446 ini mudah-mudahan para santri belajarnya lebih rajin lagi, hafalannya lebih kuat lagi, berkahnya tambah banyak, akhlaknya lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan mukhalafahnya bukan tambah banyak, tambah dikit. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan santri MS ilmunya manfaat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Al-Faqih sampaikan dalam catatan di dalam mahrajan pada tahun ini. Maka selanjutnya kita akan dengarkan talqin serta doa. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اعمر أوقاتنا بعبادتك وأجسادنا بالورع الحاجز واعمر ألسنتنا بذكرك واعمر قلوبنا بمعرفتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله قد حان الاختتام في المسابقة مهرجان المحرم في العام الجديد الهجري. نحن بصفات مقدم البرنامج نستعفي منكم على التقصير والتفريط. سنلتقي بكم إن شاء الله في فرصة أخرى مع تمام الصحة والعافية. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, itu murni datangnya dari kami. Insya Allah kita akan kembali bertemu di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Kami selaku pengarah acara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.